Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesehatan dan diberi waktu luang, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu agama. Ini dua nikmat yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kesempatan, mari kita gunakan, kita optimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghaka qabla suhlik. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi mari kita manfaatkan nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala dan pertemuan berikutnya, kita akan membahas satu risalah penting yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu kitab Fawaid Mustambatah min Qissati Luqmanil Hakim. Faidah-faidah yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim, yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Luqman yang tadi sudah dibaca sama imam kita. Kayaknya sengaja karena mau bahas tentang surat Luqman, muqaddimah. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati surat Luqman, terutama mulai ayat 12 sampai 19 yang berisi tentang wasiat-wasiat Luqman kepada putranya, kita akan dapati bahwa wasiat-wasiat tersebut adalah wasiat-wasiat yang sangat berharga. Wasiat-wasiat yang sangat indah,
Yang ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana seharusnya mendidik, menasehati, dan membimbing anak-anak kita. Ini juga penting untuk para pendidik, para guru, para ustadz. Bagaimana mereka mendidik anak didik mereka. Maka sangat penting bagi kita semuanya, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai pendidik, guru dan sebagainya, bagaimana kita belajar dari sosok Luqman Al-Hakim ini. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya. Allah abadikan wasiat-wasiatnya kepada anaknya ini di dalam Al-Qur'an sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita agar kita belajar, agar kita meniru, agar kita meneladani dari sosok Luqman Al-Hakim. Insyaallah taala kita akan membahas tentang wasiat-wasiat tersebut dari tafsir surat Luqman, dan nanti kita akan ambil beberapa faedah-faedah yang terkandung di dalam ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana karunia yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim berupa al-hikmah, dan itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan nikmat yang sangat besar tersebut. Lalu mengingatkan kepadanya tentang manfaat dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syukur itu manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali kepada orang itu sendiri. Manfaatnya balik kepada kita sendiri sebagai manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh sedikit pun. Kita mau bersyukur, mau kufur, tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Taib. Beberapa faedah penting dari surat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Pertama adalah faedah yang pertama dari ayat yang mulia ini adalah bahwa al-hikmah adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba saleh bernama Luqman. Jadi al-hikmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala
Dan sebagai faedah, Allah SWT menyebutkan dirinya sering di dalam Al-Quran menggunakan dhamir nahnu, kami, atau diksi kami. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu, ya. Tetapi ini sebagai penghormatan dan pengagungan. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, trinitas, yaitu orang-orang Nasrani, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir atau diksi kami, bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Ini sebagai bentuk penghormatan. Dan kemudian dalam bahasa Arab dhamir nahnu digunakan juga untuk ya penghormatan. Tidak harus ya dia lebih dari satu. Seperti misalkan seorang khotib sering mengatakan kami mewasiatkan, padahal khotibnya cuma satu. Nah, begitu. Demikian juga dalam ayat ini, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya al-hikmah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan al-hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sungguh dia diberi karunia yang sangat ya banyak. Maka hendaknya bagi kita semuanya juga untuk berusaha bagaimana mendapatkannya. Kalau kita ingin mendapatkannya, maka pertama hendaknya bagi kita untuk berdoa. Karena al-hikmah adalah anugerah dari Allah. Yang punya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita ingin menggapainya, ingin meraihnya, minta sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin." Rabb kalian mengatakan, ya, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan permintaan kalian. Jadi Allah yang nyuruh kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksudnya sombong nggak mau berdoa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Ya, sesungguhnya bagi mereka adalah azab. Ya, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita al-hikmah, ya, agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita surga, ya, dan seterusnya. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab, ya, adalah saat turun hujan. Ya, sekarang ini musim hujan, ya, manfaatkan itu untuk memperbanyak doa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Sintani la turaddan." Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika
ya adzan dan ketika turun hujan. Ya. Baik. Faedah yang kedua, ayyuhal ikhwah, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan hikmah adalah setelah berdoa harus berusaha. Harus berusaha. Ya, berusaha untuk mendapatkannya. Dengan cara kita semangat menuntut ilmu. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara agar kita mendapatkannya. Allah enggak akan memberikan al-hikmah kecuali kepada hamba-hamba pilihannya yang telah berdoa, telah berusaha. Makanya kalau kita lihat dalam biografi Luqman, ya, Luqman adalah seorang hamba yang saleh. Ya. Beliau bukan nabi, tetapi beliau adalah seorang hamba yang saleh. Kalau kita lihat biografinya, beliau adalah seorang yang rajin beribadah. Ya, beliau juga adalah seorang yang rajin dalam majelis ilmu. Ya, beliau orang yang enggak banyak bicara. Ya, beliau orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sifat-sifat dari Luqman Al-Hakim, ya, yang disebutkan oleh para ulama yang menceritakan tentangnya, seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan lain sebagainya. Ya. Baik. Jadi artinya harus dengan ikhtiar, dengan sebab. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu al-hikmah, ya, kecuali betul-betul dia telah berusaha dan telah berupaya dengan doa, dengan amal soleh dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kunci agar kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Termasuk kesuksesan untuk mendapatkan al-hikmah, yaitu semangat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah keutamaan Luqman Al-Hakim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya al-hikmah. Dan Luqman Al-Hakim, dia adalah hamba yang saleh. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, ittafaqal ulama ala annahu hakiman lam yakun nabiyyan. Para ulama sepakat bahwasanya beliau, yaitu Luqman Al-Hakim, bukan nabi, tapi dia adalah hamba yang saleh, yang hakim. Hakim itu orang yang bijaksana. Ya. Illa Ikrimah, kecuali Ikrimah, seorang tabi'in. Fa innahu qala kana Luqmanu nabiyyan wa tafarrada bihadzal qaul. Dia berpendapat bahwasanya Luqman itu adalah nabi. Tapi ini pendapat dia saja. Ya, para ulama yang lain tidak setuju dengan pendapatnya. Ini termasuk syadz, pendapat yang ganjil dari Ikrimah. Ya, yang benar bahwasanya Luqman Al-Hakim bukan nabi. Dia adalah seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang hakim, hikmah, ya, bijaksana. Ya, dan ketika Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan ada surat khusus, surat Luqman, ini menunjukkan keistimewaannya. Taib. Yang ketiga di antara faedah dari ayat ini adalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Ya, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kewajiban kita, ayyuhal ikhwah.
Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada Luqman al-hikmah, Allah perintahkan kepada dia untuk apa? Bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini akan langgeng, ya, akan terjaga, terawat, tidak lepas dari kita, tidak dicabut dari kita. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Makanya syukur itu nama lainnya adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh itu artinya yang menjaga. Artinya orang yang bersyukur, maka nikmatnya akan terjaga, akan menetap. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya akan hilang, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi justru malah akan ditambah. Bukan hanya nikmat tersebut terjaga saja, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini penting. Seringkali kita ini lalai terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah kepada kita, tapi kitanya yang lupa. Wa qalilum min ibadiyah asy-syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Ya. Dikit kita diberi oleh Allah SWT nikmat sehat, diberi oleh Allah SWT nikmat waktu luang, diberi oleh Allah SWT rizki, diberi oleh Allah SWT keluarga, istri, anak, orang tua, diberi oleh Allah SWT nikmat yang tidak kalah pentingnya, nikmat Islam, nikmat sunnah. Ya, nikmat kita bisa ngaji ilmu agama. Tapi ya, sudahkah kita mensyukuri? Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah, bukan cuma seorang itu cuma mengatakan alhamdulillah berarti sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Syukur itu kata para ulama dengan 3 hal. Ya. Tidak dikatakan syukur kecuali kalau seorang melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Yaitu meyakini semua nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya semata-mata datangnya dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, ya, tetapi semata-mata ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang kan enggak. Banyak orang itu kalau mendapatkan nikmat, wah, ini karena kehebatan saya, ini karena kejeniusan saya, ini karena kerja keras saya. Ya. Tapi kalau dapat kegagalan, ya baru nyalain orang lain. Ini gara-gara kamu nih. Ya. Yang paling parah lagi, kadang kalau ada kegagalan atau musibah, yang disalahin yang nggak salah. Ada gempa bumi yang disalahin tanahnya, banjir yang disalahin hujannya, ya kan? Kalau ada tsunami yang disalahkan, ya lautnya. Kalau ada gunung yang disalahkan, apa? Ya gunungnya, gunung meletus yang disalahkan gunungnya, udah tua katanya. Banyak di antara kita ini, ya seringkali mendapatkan nikmat baru disandarkan kepada dirinya, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kekeliruan. Wajib bagi kita untuk menyandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berhak untuk dipuji. Karena tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya, kata Nabi SAW, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah sebaik-baik doa? Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah pada hakikatnya bersyukur. Dan orang yang bersyukur pada hakikatnya dia berdoa supaya nikmatnya tersebut ditambah oleh Allah SWT. Makanya sering kan kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Tidur itu nikmat. Ya, ada sebagian orang tidur nggak balik lagi. Kita bisa bangun, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah SWT. Nah, kita kan kadang-kadang kan nggak makan ya makan, tidur ya tidur. Kita anggap datang dan berlalu begitu saja. Padahal itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama pernah mengatakan, tidaklah dihidangkan kepadamu suatu makanan kecuali telah terkumpul di dalamnya 60 macam nikmat. Kita bisa makan, banyak orang nggak bisa makan. Bahkan orang kaya kadang juga nggak bisa makan. Kenapa? Sakit. Ya. Kita bisa makan, bisa mendapatkannya, bisa mengunyahnya, ya, bisa mengeluarkannya. Ini nikmat dari Allah. Bisa merasakan enaknya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. Syukur itu adalah dengan menggunakan nikmat tersebut dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita harta, kita gunakan harta kita untuk sedekah, untuk membantu orang lain, ya, untuk bangun masjid, untuk para fakir miskin, untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita gunakan kesehatan untuk ibadah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rumah, kita gunakan rumah kita untuk ibadah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sepeda motor, mobil untuk taklim, untuk bantu orang. Begitu. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada seorang hamba, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah menjauhkan dia dari Allah. Ini berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Ya, ingat baik-baik ucapan Imam Abu Hazim ini. Beliau mengatakan setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bencana. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi malah enggak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana, petaka yang harus kita waspadai. Ya, yang harus kita waspadai. Orang dikasih rumah, ya, ada kasurnya, empuk, ada AC-nya, masya Allah. Harusnya ini mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Adapun kalau
malah kebablasan terus, nggak pernah sholat, atau sholatnya jam songo. Nah, ya, ini berarti kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Dikasih HP, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, tapi bukannya dipakai untuk ketaatan, malah dipakai untuk dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bencana. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bencana. Taib. Kemudian di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa manfaat syukur itu kembali kepada manusia itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh sama kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak butuh sama kita. Karena Allah itu zat yang maha kaya. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh sama kita. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya, ya, zat yang maha kaya. Kita mau bersyukur kepada Allah nggak mempengaruhi dan nggak menambah kerajaan Allah. Kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat maha kaya lagi terpuji. Artinya apa? Enggak pengaruh. Sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bersyukur tidak menambah kerajaan Allah. Kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala juga. Dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku, andaikan semua kalian, mulai dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya menjadi orang yang paling baik di antara kalian, bertakwa semuanya kepada Allah, semua itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya semua kalian, mulai dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya, ya, rusak, serusak orang yang paling rusak di antara kalian, semua itu tidak mengurangi kerajaan saya. Jadi kita mau jadi orang yang paling baik pun semuanya nggak menambah kerajaan Allah. Kita mau rusak juga nggak mengurangi kerajaan Allah SWT. Jadi tatkala kita beribadah, tatkala kita ini baik, itu manfaatnya kembali kepada kita. Ini untuk kebaikan kita sendiri. Bukan kemudian kita merasa berjasa kepada Allah, enggak, sama sekali enggak. Ya, ini yang harus kita, ya, ingat selalu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada putranya, wa huwa ya'idhuh, dan dia memberikan nasihat mau'idhah kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Luqman al-hikmah, anugerah, baru kemudian masuk bagaimana wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya, ya, yang penuh dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu artinya kebijaksanaan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu agama, ya, dan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi penafsiran yang tidak bertentangan, tidak kontradiksi antara satu dengan yang lain. Apapun artinya, ya, entah itu ilmu yang bermanfaat, entah itu kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, yang jelas hikmah adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan mau'idhah. Di sini faedah yang bisa kita petik adalah pentingnya orang tua memberikan apa? Nasihat, mau'idhah kepada anaknya. Karena tugas orang tua adalah mendidik anaknya, mendidik keluarganya, membimbing dan melindungi mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya kita melindungi keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum, ajari mereka, didik mereka dengan ilmu agama. Maka ini kewajiban bagi orang tua, ya, mendidik, baik seorang ayah maupun seorang ibu. Ketika Allah titipkan kepadanya amanat anak, ya, hendaknya dididik dengan baik. Tidaklah kerusakan anak kecuali karena kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Tadi malam saya baca ada sebuah berita yang mencengangkan, mungkin sebagian sudah dengar, ya, anak 15 tahun bunuh apa, ya, anak kecil, ya, anak tetangganya, ya, dibunuh, ya, dimasukkan lemari, ya. Nah, terinspirasi sama film, maka ini pelajaran satu, ya, pelajaran bagi kita, bahayanya film bagi anak. Maka perhatikan tontonan anak kita, karena anak itu, ya, dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat, Kalau filmnya hantu, jadi penakut, ya. Kalau kekerasan, ya, akhirnya jadi keras. Maka perhatikan orang tua, jangan asal, waduh, anak saya sulit kalau nggak dikasih HP itu, ya, nggak dikasih film. Ya, kita pertama usahakan anak kita, ya,
Kalau bisa, ya jauhkan anak kita dari api. Ya, bisa tuh Ustaz? Bisa. Dulu kita juga bisa kok. Ya, bisa. Tergantung bagaimana orang tua. Kalau memang ya harus, maka kita harus selektif. Harus selektif. Kasih durasi waktu. Tidak kemudian di loss gitu aja. Kemudian kita pilihkan. Ya, difilter terlebih dahulu. Ya, tidak sembarangan yang dia tonton. Semau dia. Ada sebagian sekarang anak-anak ya Allah berjam-jam kadang saya lihat di bagian itu pegangannya apa? HP. Berjam-jam dibiarkan sama orang tuanya mainan HP terus. Ini ya tidak bagus untuk anak-anak. Yang kedua, ini pelajaran penting juga bagi orang tua, hendaknya perhatian ya terhadap anak-anak. Kenapa sampai seperti itu? Karena orang tua kurang perhatian, sampai membunuh, sampai orang tuanya nggak tahu. Ini kemana orang tuanya? Ya kan? Ini salah satu penyebabnya adalah kelalaian dari orang tua. Ya, kelalaian dari orang tua. Ingat, anak ini adalah amanah. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang amanat tersebut. Maka ya kita harus ya mendidik, membimbing, menasehati anak-anak kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ya, salah satunya adalah dengan sistem metode mau'idhah. Mau'idhah itu artinya nasihat yang diiringi dengan menyebutkan manfaat dan madharat. Itu namanya mau'idhah. Makanya perhatikan bagaimana wasiat-wasiat Luqman. Setelah beliau melarang, nanti disebutkan alasannya. Itu namanya mau'idhah. Jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu bahayanya begini. Ya, sholatlah karena sholat itu begini. Ya. Jadi kita menasihati dengan menyebutkan apa? Motivasi, keutamaan. Kalau itu sebuah perintah. Kalau sebuah larangan, sampaikan bahayanya. Ya, hikmahnya apa? Makanya disebut Luqman Al-Hakim karena dia ketika menasehati menyampaikan hikmah-hikmahnya. Ya, di antaranya seperti wasiat yang pertama ini. Ketika melarang dari berbuat syirik, disampaikan alasannya. Hikmahnya kenapa? Kita dilarang untuk berbuat syirik. Innasyirka ladzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah ini. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah hendaknya seorang orang tua ketika menasihati anaknya hendaknya memanggilnya dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Diambil dari kata ya bunayya, wahai putraku. Ya, dipanggil supaya apa? Perhatian. Kalau kita mau menasihati, dan itu nasihat yang sangat penting, bikin anak itu apa? Fokus dan perhatian. Salah satunya adalah dengan apa? Memanggil. Manggil itu adalah supaya dia perhatian. Supaya dia perhatian. Apalagi kadang anak suka main, ya, masih suka main, fokusnya nggak ada 1 menit biasanya, ya. Kemudian mungkin dia juga nggak fokus gitu ya. Maka kita bikin dia fokus terlebih dahulu. Kemudian kita panggil dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Ya bunayya itu bahasa Arab, bahasa yang halus. Kalau bahasa kita mungkin Ananda gitu ya. Itu kan apa? Halus. Ya, sebutan yang menunjukkan cinta dan kasih sayang, lembut. Ya, ini penting. Jangan sampai kita manggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi panggilan itu penting.
Kalau kita manggil dengan panggilan yang menyenangkan, dia seneng, dan kalau sudah seneng gampang dinasehati, masuk nasihatnya. Tapi belum udah, anak nakal sini. Nah, kurung-kurung disebut sebagai anak nakal. Ya sulit menerimanya. Tapi kalau Masya Allah sini anak soleh, ya gitu kan. Kalau dipanggil anak soleh, anak baik, ya, anak ganteng, walaupun gak ganteng panggil ganteng, ya, itu udah apa? Menyenangkan dia. Sehingga ketika kita memasukkan, memberi nasihat, dia mudah untuk menerima. Dan ini adalah trik dalam memberikan apa? Nasihat. Perhatikan Nabi SAW ketika akan memberikan nasihat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini hadis yang disebut dengan musalsal bil mahabbah. Ya, yang akhirnya kemudian setiap rawi ketika mau menyampaikan hadis ini niru Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Ini pembukaan ini. Kan seneng dulu. Masya Allah, saya dicintai oleh Nabi SAW. Gitu kan? Nah, setelah itu masuk nasihat. La tada'anna ya antakula dubura kulli salah Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan pernah tinggalkan untuk berdoa ya di penghujung salat atau setelah salat. Karena dubura kulli salah ada dua makna ya. Ada yang mengatakan setelah salat, setelah salam, ada yang mengatakan di penghujung tapi belum salam. Berarti di tasyahud akhir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jangan lupa untuk membaca itu di penghujung salat atau setelah salat. Allahumma inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan ya untuk ya beribadah yang baik kepadamu. Perhatikan Nabi SAW apa? Memuji terlebih dahulu. Nah, kita juga demikian ketika mau menasihati teman, menasihatin anak, menasihatin istri, jangan langsung ngegas saja. Kita harus cerdas. Ya, kita harus apa? Pinter. Ya, dengan trik-trik seperti ini. Dipuji dulu, baru kemudian dikasih nasihat. Masya Allah, misalkan istri ya, masain, tapi masaknya kasinan misalkan, dipuji dulu. Masya Allah, ya enak pol. Cuma kalau bisa besok dikurangi dikit lah. Nah, ini. Ya, jangan langsung apa? Ke intinya. Hargai juga ya, bagaimana jerih payahnya. Begitu. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa wasiat yang pertama yang harus kita nasihatkan kepada anak-anak kita adalah masalah tauhid. Ya, prioritas utama nasihat yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, pendidikan pertama yang kita prioritaskan pada anak-anak kita adalah mengenai tauhid. Nah ini. Jadi sebelum Luqman memberikan wasiat-wasiat yang lain ya, nasihat-nasihat yang lain, wasiat nomor 1 adalah tentang tauhid. La tusyrik billah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu syirik? Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam rububiyah, baik itu dalam uluhiyah, baik itu dalam asma wa sifat. Kalau meyakini ada pencipta selain Allah berarti syirik dalam rububiyah. Kalau kita beribadah kepada selain Allah berarti berbuat syirik dalam uluhiyah. Nah, jadi syirik itu bisa masuk pada rububiyah, bisa masuk pada uluhiyah, bisa masuk juga dalam tauhidul asma was sifat.
Ya. Dan itu dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Makanya syirik ini sangat berbahaya sekali. Di antara bahayanya, orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah SWT jika tidak bertobat. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik ya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Di antara bahayanya juga ya syirik menghapus dosa-dosa, menghapus amal-amal ya sebelumnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Di antara bahayanya juga adalah syirik ya menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga baginya. Kalau diharamkan surga berarti nggak mungkin masuk surga, udah haram, berarti selama-lamanya di neraka. Waliyadzubillah. Ini bahayanya perbuatan syirik. Makanya Luqman menitik beratkan pada nasihat ini, karena tauhidnya penting. Tauhid ya, orang kalau sudah baik tauhidnya maka akan mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan akan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhidnya saja sudah bobrok, imannya saja sudah bobrok, maka akan susah untuk melaksanakan hukum-hukum yang lain. Orang semangat sholat berjamaah itu kenapa? Karena ada iman. Ya, ada iman. Kalau imannya lemah, apalagi nggak ada iman, bagaimana akan sholat berjamaah? Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memompa, ya, memperkuat tauhid terlebih dahulu. Makanya dakwah para nabi yang pertama kali adalah apa? Tauhid. Nabi SAW juga demikian, menasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan pergi ke negeri Yaman, hendaknya yang pertama kali dia dakwahkan adalah tauhid. Ya, 13 tahun Nabi SAW di Mekah menitik beratkan kepada tauhid. Ya, jadi masalah tauhid ini masalah yang sangat penting sekali. Maka kita ketika mendidik anak-anak kita, tanamkan terlebih dahulu apa? Tauhid. Nabi SAW ketika pernah bonceng sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak kecil, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah saja. Tauhid ditanamkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Jadi kita menanamkan kepada anak kita tauhid, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan kadar akal mereka ya. Makanya lihat Nabi SAW, bahasanya singkat. Kalau kamu minta, mintanya hanya kepada Allah saja, jangan minta kepada yang lain-lain. Minta kepada Allah saja, ditanamkan. Ini pentingnya tauhid. Dan perhatikan, Nabi SAW menasehati Ibnu Abbas, menanamkan tadi ketika saat bonceng. Jadi Ibnu Abbas itu dibonceng, terus sambil dinasehati. Itu artinya apa? Ketika kita menasehatin anak, itu nggak mesti kayak ustadz ngasih ceramah kepada jamaahnya, dikumpulin dulu anaknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ya, nggak mesti. Ya, kita sambil nyantai, ya pas sepeda motoran jalan-jalan gitu kan? Kan biasanya bapak kan kadang gitu ya, atau seorang ibu sambil ngantar ke sekolah anaknya, ya pas boncengin. Nah itu dibilangin. Biasanya anak itu malah kalau disampaikan dengan santai itu malah nyantol malah. Serius-serius malah gak nyantol. Iya, kira apa bapak iki tiba-tiba innal hamdalillah. Iya. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau serius itu biasanya malah
Biasanya loh ya. Malah nggak nyantol, santai. Yang penting ya masuk itu lebih berharga. Taib. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian juga syirik. Syirik itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya hanya kepada Allah saja. Kok diberikan kepada selain Allah? Itu namanya syirik. Taib, selanjutnya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah tadi Luqman menasihatkan kepada anaknya tentang tauhid ya dan bahaya syirik, sekarang menasihatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, tentang adab seorang anak kepada orang tua. Dan ini adalah masalah yang sangat penting juga yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu masalah akhlak, masalah adab, terutama adab kepada orang tua. Tanamkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa wassaynal insan, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia. yakni kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidai agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua berarti mencakup ayah dan ibu. Kemudian secara khusus Allah sebutkan jasa-jasa ibu, karena jasa ibu lebih besar. Makanya ibu itu lebih utama daripada ayah dalam hal kita berbuat baik kepadanya, karena jasanya lebih banyak. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat. Ya, kata Allah SWT, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ya mengandungnya, melahirkannya, kelemahan di atas kelemahan. Yani banyak penderitaan yang dialami oleh seorang ibu tatkala hamil, mengandung, melahirkan. Ya, mau makan ini, wah, ya nggak boleh. Mau tidur tengkurap gak iso. Ya, mau gini mau gitu nggak bisa. Demi janinnya, demi anaknya. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Anishkurli wali walidai, agar kalian bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali walidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian semuanya akan kembali. Dalam ayat ini ya ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wasiat untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya masalah berbakti kepada orang tua ya. Diletakkan setelah tauhid. Jadi tadi kan wasiat yang pertama apa? Tauhid. Wasiat yang kedua, anjuran dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu banyak. Dalam ayat Al-Quran, misalkan di surat Al-Isra juga demikian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah SWT mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Kemudian, dan agar kalian berbakti kepada orang tua kalian. Makanya masalah berbakti kepada orang tua ini masalah yang sangat penting sekali. Wajib hukumnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, dan haram bagi seorang anak durhaka kepada orang tua.
Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, Allah sebutkan tentang cara atau kiat agar kita berbakti kepada orang tua. Apa itu? Satu, mengingat jasa orang tua. Makanya disebutkan di sini jasa ibu. Jasa seorang ibu, bagaimana kebaikannya, bagaimana jerih payahnya yang telah mengandung, yang telah melahirkan. Bahkan ya, seorang ibu tatkala melahirkan taruhannya apa? Nyawa. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu jamaah, ya, istrinya ketika melahirkan, alhamdulillah anaknya selamat, tapi ibunya nggak selamat. Ya, ibunya nggak selamat. Ini menunjukkan apa? Ya, perjuangan seorang ibu ketika mengandung, ketika melahirkan. Ya, ini luar biasa. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya seorang anak ingat, ya, dan membalas kebaikan orang tuanya. Wahal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan juga. Jangan sampai kita seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Ya, hendaknya bagi kita, ya, berbuat baik kepada orang yang telah berjasa besar kepada kita, terutama ibu kita. Nah, dengan mengingat jasa ayah kita, dengan mengingat jasa dan kebaikan ibu kita, ini akan memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, kiat agar kita berbakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah apa? Kita ingat bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ilayyal masir. Kepada kamilah kamu akan apa? Kembali. Ingat bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, ya, kita akan mendapatkan siksa dan neraka. Ya, maka ayat ini mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu yang sangat berjasa kepada kita. Di sini disebutkan apa? Jasa seorang ibu, tapi seorang ayah tidak. Menunjukkan apa? Tadi, keutamaan seorang ibu daripada bapak. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Kata Nabi apa? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Ya, baru kemudian ayah. Ibu disebut tiga kali, bapak sekali. Ya, menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang ibu lebih tinggi karena jasanya juga lebih tinggi. Menarik, dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan ada seorang pemuda datang kepada sahabat Ibnu Umar. Dia datang dari jauh untuk ibadah umrah. Ya, tawaf, sa'i, ya, berangkat ke Masjidil Haram, digendong ibunya. Ya, digendong. Kemudian dia bertanya, "Wahai Ibnu Umar, apakah saya telah membalas jasa ibu saya?" Ya, kata Ibnu Umar, "Belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Belum apa-apa itu." Padahal dia sudah merasa apa? Berjasa banget. Sudah menggendong apa? Ibunya. Ini luar biasa. Tapi kata Ibnu Umar apa? Belum. Jadi kita walaupun sudah berupaya bagaimana membalas, membahagiakan, menyenangkan orang tua kita, yakinlah itu belum seberapa, belum sepadan dengan jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Ya, maka hendaknya bagi kita, terutama udah ngaji, ya, semakin berbakti kepada orang tua kita. Ya, percuma kalau kita ngaji tapi akhlak kita kepada orang tua kita, ya, nggak semakin baik.
Bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita bisa untuk berbakti kepada mereka, yaitu dengan doa-doa kita, dengan menjalin hubungan baik dengan kerabat, ya, dengan keluarga ayah, dengan keluarga ibu, dengan bersedekah untuk mereka, menghajikan untuk mereka, atau mengumrohkan untuk mereka. Ini apa? Juga termasuk berbakti kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya di antara faedah, wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini masih ada kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Yakni walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua, tapi bukan berarti kemudian kebablasan. Kata Allah, wa in jahadaka, jika keduanya, bapak atau ibu, memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah orang tuamu dengan yang baik. Artinya apa? Ini kalau misalkan naudzubillah, kalau ada seorang orang tua yang memaksa anaknya, yang memerintahkan kepada anaknya untuk syirik, untuk kufur, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang anak harus bersikap? Ini diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kadang-kadang kan keluarga itu kadang aneh, macam-macam. Ada yang ayahnya baik, anaknya bandelnya minta ampun. Ya, ada yang anaknya baik, orang tuanya yang nggak baik. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah, beliau anaknya baik, istrinya baik, bapaknya yang nggak baik. Nabi Nuh alaihi salam, orang tuanya baik, orang tuanya Nabi Nuh itu Islam, mengikuti Nabi Nuh. Anaknya, istrinya nggak baik. Jadi cobaan dalam keluarga itu macam-macam. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang anak ketika menghadapi orang tuanya yang nggak baik. Orang tuanya malah justru menganjurkan kepada anak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Kata Allah SWT, jika kedua orang tuamu menyuruhmu, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita tidak taat kepada perintahnya, bukan berarti kita durhaka. Makanya supaya tidak salah paham, Allah tegaskan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergaulilah di dunia, ya, dengan baik. Walaupun orang tuamu kafir, non muslim, misalkan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan jangan taati perintahnya, tapi tetap berbuat baik kepada dia dalam hal-hal yang lain. Tapi kalau soal maksiat nggak boleh kita taati. Ya, Masya Allah, indahnya agama Islam. Jadi ada sebagian orang, ya, dia sudah mendapatkan hidayah, tapi orang tuanya masih non muslim misalkan. Bagaimana harus bersikap? Tetap berbuat baik. Tapi kalau dia disuruh untuk murtad, jangan. Ini dulu pernah terjadi pada sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu anak orang kaya. Ya, dia masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar, ya. Itu yang paling berjasa kepada beliau Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kan yang pertama-tama masuk Islam, kemudian ngejak beberapa sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus, ya, ketahuan sama orang tuanya, ibunya ngancem dia, kamu murtad atau saya mogok makan. Karena nggak mau makan ibunya. 1 hari nggak makan, 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan. Bayangkan 3 hari nggak makan, lemes, ya, kuat, ya, nggak mati, ya. Mungkin kalau kita masuk rumah sakit ini kayaknya, ya, 3 hari nggak makan, lemes kan.
Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sudah 3 hari? Wahai ibuku, andaikan saya memiliki nyawa 1000, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut satu persatu, saya tidak akan murtad, ya, dari agama ini. Tetap saya pegang teguh dengan agama ini. Mantapnya para sahabat dulu, ya. Walaupun diancam seperti itu, tetap mereka mantap. Karena kuatnya keimanan mereka. Akhirnya ngalah juga ibunya. Nah, jadi artinya kita berbakti kepada orang tua walaupun, ya, kita tidak taat. Bedakan, tidak taat kepada perintahnya yang maksiat itu bukan berarti termasuk durhaka. Kadang orang mencampur aduk. Disangkanya ketika kita nggak taat kepada orang tua kita tatkala maksiat, dianggapnya apa? Durhaka. Tidak. Tapi juga jangan sekali-kali ketika orang tua kita memerintahkan kepada maksiat terus kita jadi durhaka. Itu juga salah. Itu juga salah. Bayangkan kalau orang tua kita saja non muslim, kita masih tetap wajib berbakti kepada orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Kadang-kadang ada ikhwan atau akhwat, ya, benci sama orang tuanya hanya gara-gara orang tuanya nyuruh dia, misalkan nih, bid'ah, tahlilan atau maulidan dan sebagainya. Gimana Ustaz merintah? Tetap berbuat baik. Orang memerintahkan kufur, syirik aja kita wajib berbuat baik, apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Wajib kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wattabi sabila man anaba, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini anjuran agar kita mengikuti jalannya para sahabat, jalannya orang-orang soleh. Ini juga anjuran bagi anak, ya, kita anjurkan kepada anak untuk milih teman-teman yang baik. Ini perhatikan, orang tua perintahkan kepada anak-anak kita, ya, didik anak-anak kita, selektifkan untuk anak-anak kita, ya, teman-teman yang baik untuk mereka. Nah, kalau kamu berteman, cari teman-teman yang baik. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Betapa banyak anak itu rusak gara-gara berteman dengan teman-teman yang rusak. Berteman dengan orang yang kecanduan narkoba, jadinya anak kita canduan narkoba juga. Ya, saya pernah dengarkan ini di YouTube, ada itu menarik. Dokter Ibu siapa? Aisyah Dahlan atau siapa itu? Ya, ada satu keluarga, orang tua punya anak 6, yang 5 kecanduan narkoba, yang selamat cuma 1. Itu pun gara-gara karena sekolahnya nggak di situ. Ini terpisah sendiri anaknya. Artinya apa? Teman itu memiliki apa? Pengaruh. Udah kena satu akhirnya mempengaruhi yang lainnya. Ya, ini. Jadi perhatikan anak-anak kita. Karena pengaruh anak ini luar biasa. Kadang-kadang anak itu lebih kerasan, lebih terpengaruh sama temannya daripada sama orang tuanya. Ya, kalau sama temannya, masya Allah, berjam-jam kuat dia mainan di rumah temannya. Tapi sama kita baru sebentar aja udah nggak kerasan. Ini hati-hati. Kalau anak sudah nggak kerasan di rumah, berarti ada yang salah dalam rumah kita. Ya, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala fihi murrif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan pada suatu penduduk rumah, Allah akan berikan kecintaan dan kelembutan dalam mereka. Artinya tanda kebaikan dalam rumah tangga kita itu kalau, ya, ada kelembutan, ada cinta dan kasih sayang.
Tapi kalau anak sudah nggak kerasan di rumah, suami nggak kerasan di rumah, istri nggak kerasan di rumah, nah ini tanda ada yang salah dalam rumah. Ya, termasuk anak. Anak kalau sudah nggak betah di rumah, betahnya di warkop, nah, di tempat ngegame, ya. Nah ini ada yang salah berarti dalam rumah kita, ya. Nah, yang terakhir, summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan dan kalian akan aku kasih tahu apa yang kalian kerjakan. Ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, yaitu hendaknya kita dalam menasihati selalu mengingatkan kepada anak dan selalu menasihatkan kepada para jamaah juga bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu trik hikmah dalam pendidikan, dalam dakwah adalah selalu mengingatkan kepada akhirat. Ya, selalu mengingatkan kepada akhirat. Diingatkan kepada anak, nah kita semuanya di dunia ini cuman sebentar. Kita nggak lama di dunia ini. Ya, jangan sampai menghayal nanti kamu bisa sampai dewasa, sampai besar, nggak menjamin. Ada yang masih bayi juga mati. Ada yang seumuran kamu juga mati. Ya, jadi kita mengingatkan kepada anak kita tentang akhirat. Ini penting. Ya, kaitkan selalu anak-anak kita bahwa kehidupan di dunia ini cuma sebentar dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Itulah yang ditanamkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya, bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas semua amal-amal kita. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir ya. Pertemuan berikutnya tinggal sekali lagi sebelum Ramadan. Ya. Ini Rajab. Bulan depan Sya'ban. Dan sebentar lagi loh Ramadan. Ini lupa karena virus corona ini kayak. Gara-gara berita virus corona ini. Lupa kalau sudah bentar lagi puasa. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.